Salam Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya untuk sepanjang minggu ini? Biarlah Tuhan senantiasa selalu menyertai kita, selalu memberikan kita kesehatan dan keselamatan selalu. Pada kesempatan sore hari ini saya akan membacakan untuk pengumuman untuk minggu ini. Yang pertama, ibadah raya online setiap minggu pukul 16 bisa disaksikan di channel YouTube GB Permata Regensi 2. Yang kedua, rumah doa setiap Kamis pukul 20 sampai 21 WIB di rumah masing-masing. Yang ketiga, doa fajar setiap hari Sabtu pukul 6 di Blok AA. Yang keempat, dalam rangka ulang tahun GB Permata Regensi 2 dan 3, kita adakan lomba dan kegiatan peduli sosial. Lomba bagi anak-anak dan keluarga, peduli sosial, aksi bagi sembako, pengumuman lengkap akan disampaikan melalui WA. Untuk taburan bisa melalui rekening GBI Permata di bawah ini, dan cash bisa melalui Pak Budi dan Pak Agung. Yang kelima, seluruh kegiatan jemaat diliburkan. Apabila ada keperluan pelayanan untuk kematian, orang sakit dan lain-lain bisa menghubungi nomor di bawah ini. Yang keenam, doa puasa mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober wajib bagi pengerja untuk berdoa bagi bangsa Indonesia, rezeki, ekonomi, COVID-19, jiwa-jiwa, dan amanat agung Tuhan Yesus. Demikian warta sepekan untuk minggu ini. Tuhan Yesus berkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya percaya ada perlindungan Tuhan atas keluarga Bapak Ibu di rumah. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Allah kita yang kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Saat ini kami ada Tuhan karena kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang besar Tuhan, Kau yang luar biasa atas hidup kami. Berkati setiap kami Tuhan. Lawat setiap hati kami Tuhan, berkati satu persatu keluarga demi keluarga Tuhan. Engkau sanggup menjamah, Engkau sanggup menolong, Engkau sanggup melawat setiap kami Tuhan. Oh Tuhan, hadirat-Mu tak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya Tuhan, Engkau dapat melawat setiap kami tanpa kecuali. Kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu luar biasa. Thank you Jesus, thank you Lord. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidup. Katakan hatiku, mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Dari awal katakan, ini hatiku
menyembahmu tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidup. Katakan hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Katakan hatiku, hatiku mengasihimu. Amin. Hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Sekali lagi katakan, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Haleluya. Hindararabayasi, ini hati kami Yesus Tuhan, ini hati kami Tuhan, mengasihi Engkau. Engkau Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Kinararabayasi, sungguh kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu. Engkau mulia, Engkau besar. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Hindararabayasi, Engkau mulia, kami bangga padamu Yesus Allah kami. Kinararabayasi, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu. Haleluya, Jesus. Kinararabayasi, yasi kiararabayasi, kinararabayasi. Terima kasih Tuhan, thank you Lord. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan nyanyi, nyanyi pujian bagi-Mu
your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. For your name, for your name is great and worthy to be praised. Sekali lagi katakan, for your name is great and worthy to be praised. Haleluya, Engkau besar Tuhan, namamu besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah memberkati Engkau dengan penyembahan kami Tuhan, dan biarlah itu berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya, Tuhan kita hebat, amin. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, nyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Amin. Dari awal katakan, Kau yang hidup di dalamku, amin, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sekali lagi, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Hey, haleluya, Tuhan kita hebat. Yes Lord. Ya, mari kita siapkan persembahan kita Bapak Ibu yang di rumah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan berikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami. Biarlah ini menjadi bukti kami mengasihi Engkau Tuhan. Oh Yesus, terima kasih buat berkat-berkat yang telah Kau curahkan kepada kami. Berkati setiap jemaat-Mu yang akan berikan persembahan. Engkau kuduskan, Engkau berkati. Terima kasih Yesus. Mari dalam hitungan ketiga kita deklarasikan 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil, customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi, memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan diberikan
berikan jodoh bagi yang belum memiliki, tidak ada kemandulan dan keluarga harmonis. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberikan persembahan. Haleluya. Mari kita akan deklarasikan firman Tuhan. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap melakukannya dan melakukannya. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dan sekalian, untuk agenda kita bulan Oktober tadi sudah disampaikan di warta pengumuman. Kami mohon untuk seluruh pengerja, jemaat dapat terlibat, ikut ambil bagian di dalam pelaksanaan kegiatan perayaan ulang tahun yang ke-2 tahun saudara. Jadi gereja kita sudah berdiri 2 tahun. Kita ini memasuki tahun yang ke-3 saudara. Pada sore hari ini saya akan bawakan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Mari kita siapkan firman Tuhan, kita ambil Alkitab kita buka di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berbuat dosa terhadap engkau. Kita ulangi saudara, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berbuat dosa terhadap engkau. Saudara-saudara yang saya kasih, mengapa janji Tuhan itu harus kita simpan di dalam hati? Sang pemazmur berbicara atau menyampaikan bahwa janji Tuhan disimpan di dalam hati. Pertanyaannya adalah mengapa janji Tuhan itu harus kita simpan di dalam hati kita? Yang pertama saudara, kenapa janji Tuhan itu harus kita simpan di dalam hati kita? Yang pertama, agar kita tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Janji Tuhan harus kita simpan di dalam hati, bukan di pikiran, agar kita tidak mudah jatuh dalam dosa. Sering di dalam kehidupan kita meragukan dan memandang rendah janji Tuhan karena kita menyimpan janji Tuhan di dalam pikiran kita. Yo, saat janji disimpan di dalam pikiran saudara, apa yang terjadi? Kita sering lupa terhadap janji itu. Karena memori pikiran kita ini terbatas. Ibu-ibu sudah tanggal tua, banyak kebutuhan, bayar listrik, bayar sekolah. Bapak-bapak sudah banyak persoalan di perusahaan, di rumah ada persoalan, maka janji itu akan terlupakan. Sehingga apa saudara? Waktu janji kita simpan di pikiran kita gampang melupakan janji Tuhan. Kita bahkan sering meragukan janji Tuhan. Kita sering berpikir, apa benar ya Tuhan bisa nolong ya? Masalahku terlalu berat. Apa mungkin dapat terselesaikan? Kita mulai tidak mempercayai Tuhan. Kita mulai mempercayai dunia, lalu kita cari solusi ke dunia. Kita datang ke tempat orang-orang pintar secara dunia.
Kita datang ke paranormal, kita datang kepada ahli-ahli ramal untuk meramal masa depan kita, untuk memecahkan masalah kita, dan saat itulah kita mulai jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya jangan menyimpan janji Tuhan di dalam pikiran, tapi simpan janji Tuhan di dalam hatimu agar engkau tidak jatuh di dalam dosa. Engkau mengimani, engkau mempercayai. Yang kedua, kenapa janji Tuhan perlu kita simpan di dalam hati, saudara? Agar kita mendapatkan kodrat ilahi. Agar kita mendapatkan kodrat ilahi. Kodrat ilahi adalah kuasa Allah. Kodrat ilahi adalah kuasa Allah yang bisa turun kepada siapa saja, di mana saja. Saat kodrat ilahi turun kepada kita, maka kita mampu untuk mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan, dan kita mampu untuk menerima janji Tuhan. Kodrat ilahi adalah karakter dasar Allah. Kalau Allah itu kudus, maka waktu kodrat ilahi turun atas hidup kita, maka kita bisa hidup kudus. Siapa bilang kita nggak bisa hidup kudus? Waktu kodrat ilahi turun atas hidup kita, percayalah, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mampu hidup kudus. Katakan amin. Waktu kodrat ilahi saudara terima, maka engkau mampu hidup benar, karena Allah ada sang sumber kebenaran. Dan karena kodrat ilahi itu kasih, maka kita juga mampu melakukan kasih, saudara. Itu, saudara, beberapa alasan kenapa sangat penting kita menyimpan janji Tuhan di dalam hati kita. Pertama, agar kita tidak jatuh dalam perbuatan dosa. Yang kedua, agar kita mampu memperoleh apa? Kodrat ilahi. Kodrat ilahi itulah yang akan memampukan kita menerima janji Tuhan. Makanya, saudara, judul khotbah saya pada sore hari ini, kalau di warta sudah dapat lihat, kusimpan janjimu di dalam hatiku. Mari kita simpan semua janji Tuhan di dalam hati kita, jangan di pikiran kita, karena sering pikiran kita ini tidak sesuai dengan iman kita, saudara. Saudara, lalu bagaimana, Pak, cara merespon janji Tuhan? Ada beberapa cara kita merespon janji Tuhan. Yang pertama, saudara, merespon janji Tuhan, kita harus tanamkan dalam hati kita bahwa kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah apa? Lalai menepati janjinya. Kalau engkau menanamkan janji Tuhan dalam hatimu, maka engkau akan percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang berkata Tuhan lalai, tapi mari kita percaya Dia, Tuhan Allah, tidak pernah lalai menepati janjinya. Saudara, kita lihat banyak kisah-kisah di Alkitab di mana Tuhan Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Kita lihat, kita buka dalam Kejadian 21 ayat 5. Kejadian 21 ayat 5. Di sana dikatakan apa, saudara? Bahwa Tuhan menjawab doa Abraham, Tuhan menjawab janjinya kepada Abraham saat Abraham umur berapa? 100 tahun. Berapa, saudara? 100 tahun. Saat Abraham umur 100 tahun, janji Tuhan digenapi. Dan itu terjadi waktu Sarah sudah apa? Mati haid.
Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia selalu menepati janjinya. Sekalipun secara manusia tidak mungkin karena Sarah sudah mati haid. Tetapi di mata Tuhan itu tidak sukar, saudara. Sudah 100 tahun Tuhan masih ingat janjinya. Tuhan masih bisa mengenapi janjinya. Maka lahirlah anaknya. Siapa, saudara? Anaknya Ishak, anak perjanjian. Saudara, sering di dalam kehidupan kita, bahkan hamba-hamba Tuhan, dan saya percaya banyak di antara kita, saudara, di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesulitan, tetap belajar untuk taat kepada Tuhan, untuk tetap melayani. Di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah ketidakberdayaan, kita tetap bertahan. Saya selalu merenungkan, kenapa kadang-kadang saya nggak mampu tapi saya bertahan untuk saya tetap mampu. Dan saya tahu saudara juga punya hal yang sama. Karena saya tahu akhir dari kehidupan kita ada janji yang Tuhan akan genapi. Sekalipun di tengah-tengah masa kesukaran ini secara ekonomi, saya lihat jemaat di tempat ini setia menabur, setia memberikan persembahan, setia memberikan perpuluhan. Sore hari ini saya sampaikan kepada saudara, terus lakukan bagianmu. Dan percayalah Tuhan akan melakukan bagiannya untuk engkau. Engkau akan diberkati, ladangmu akan dijaga, taburamu akan dilipat gandakan buahnya. Itu janji Tuhan. Dan Tuhan kalau berjanji tidak pernah lalai menepati janjinya. Itu sebabnya nanti saudara baca di dalam Kejadian 37, Kejadian pasal 37 sampai pasal 45, itu menceritakan seorang tokoh, saudara. Seorang tokoh namanya siapa? Yusuf. Seorang tokoh namanya Yusuf. Waktu dia muda dia mendapatkan janji dari Tuhan. Tetapi dalam perjalanannya Alkitab mencatat hidup Yusuf tidaklah enak. Saudaranya iri sama dia. Saudaranya merancang kejahatan atas dia. Dimasukkan ke sumur. Dijual. Ikut kerja tempatnya pegawai Firaun, difitnah. Masuk penjara. Lu saudara, kurang apa penderitaannya, saudara? Hidupnya Yusuf pindah gratis dari seorang anak orang kaya dengan jubah yang indah, dimanjakan papa mamanya lebih dari saudara-saudaranya, tetapi hidupnya berakhir di dalam penjara. Dia dirayu sama Tante Potifar, tetapi dia tidak goyah. Dia tetap memegang kekudusan, tetapi yang dia dapatkan adalah apa? Penjara, saudara. Tetapi dia nggak tawar hati. Karena Yusuf percaya dia punya Allah yang apa, saudara? Tidak pernah lalai menepati janjinya. Bahkan kalau saudara baca di dalam kitab Daniel, saudara, ada seorang tokoh anak muda namanya siapa? Daniel. Bahkan dia berani memiliki komitmen keteguhan hati, iman yang tidak tergoncangkan, karena dia nyimpen janji Tuhan dalam hati. Maka dia berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong aku ya Raja, aku tidak akan pernah menyembah Raja. Tetapi Alkitab mencatat dia diselamatkan oleh
Tuhan, sekalipun sudah masuk ke perapian, sekalipun sudah masuk ke kandang singa, tetapi dia dijaga oleh Tuhan. Mari saudara, di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang sukar ini, jangan pernah engkau meragukan janji Tuhan. Jangan pernah kendor kerajinanmu untuk melakukan kebaikan. Tapi biarlah engkau terus rajin, engkau terus giat melakukan pelayanan-pelayanan Tuhan. Yang kedua, saudara, di dalam merespon janji Tuhan, yang kedua, mari kita melangkah dengan iman. Berbicara janji itu ada dua pihak, saudara. Satu sisi yang memberi janji, satu sisi yang menerima janji. Dan masing-masing akan melakukan kewajibannya masing-masing. Kalau Tuhan berjanji sama kita, maka ada kewajiban Tuhan, ada kewajiban kita. Itu sebabnya mari kita memiliki iman. Karena iman itu adalah alat tukar yang sah dalam kerajaan surga. Hanya dengan iman engkau bisa menjadikan hal-hal yang supranatural menjadi natural. Hanya dengan iman engkau hanya bisa melakukan hal-hal yang mustahil menjadi nyata. Saudara, ada satu kisah di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 9 sampai dengan ayat 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 9 sampai 16. Tentu saudara banyak mendengar cerita ini. Ini adalah sebuah cerita yang spektakuler. Cerita yang spektakuler yang dilakukan oleh seseorang yang lemah, janda di Sarpat. Suatu hari janda Sarpat sedang mengambil kayu bakar. Datanglah Elia. Lalu Elia minta minum sama janda Sarpat ini. Maka dikasihlah Elia air minum. Setelah itu Elia berkata, "Tolong buatkan aku sebutir roti." Saudara ya. Lalu janda Sarpat berkata, "Ya Tuhan, yang kumiliki cuma segenggam tepung. Saat ini aku mengambil kayu dan akan mengolah tepung itu. Setelah makan tepung itu, aku dan anakku pun tidak tahu harus bagaimana. Mungkin mati." Tetapi Elia berkata, "Cepat buatkanlah untukku, sebab firman Tuhan berkata, tepung dan minyak di buli-buli itu tidak akan apa? Habis." Saudara, kalau saudara punya beras yang tinggal untuk makan satu keluarga, tiba-tiba diperintahkan gembala saudara untuk saudara masak bagi orang gereja atau bagi hamba-hamba Tuhan. Kira-kira saudara berani enggak memasakkan itu? Berasnya tinggal 1 gelas dan tidak ada lagi di rumahmu. Dan gembala berkata, "Tolong Bu Yani," nah, karena tadi yang baca pengumuman Bu Yani, "Tolong Bu Yani masakkan untuk hamba-hamba Tuhan di gereja." Nah, Bu Yani kan biasanya ngomong, "Ya Pak D, berasku tinggal segelas. Nanti kalau aku habis makan ini aku gak ngerti besok makan apa. Hidup atau mati aku gak ngerti." Tetapi mungkin saya ngomong, "Bu Yani, udah masak aja Bu Yani. Percayalah besok Tuhan akan ganti." Nah, pertanyaannya, Mbak Yani berani gak masak?
Amin. Saya percaya anak-anak Tuhan di GBI Permata pasti berani lakukan itu. Karena engkau menyimpan janji Tuhan dalam hatimu, maka engkau berani melakukan hal-hal yang mustahil. Engkau berani melakukan hal yang spektakuler, yang radikal. Saudara, Alkitab mencatat, setelah janda Sarpat ini membuat roti untuk Elia, janda Sarpat dipelihara Tuhan. Bahkan minyak dan tepungnya tidak pernah habis sampai masa krisis di Israel selesai. Saudara, di ulang tahun yang kedua, masuk ulang tahun ketiga, saya tahu semua kondisi kita baru bergumul semua. Banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang bergumul tentang keuangan, tentang ekonomi. Tetapi saya rindu sebulan ini kita bekerja sama untuk kita dapat mengumpulkan beras, Indomie, minyak, gula. Kita akan coba bagikan kepada jemaat yang membutuhkan dan lingkungan kita. Seberapa saudara bisa menabur? Saya rindu saudara ambil bagian untuk menabur. Percayalah janji Tuhan ya dan amin. Dia tidak akan membiarkan kau kekurangan. Dia tidak akan membiarkan kau kelaparan. Dia tidak akan membiarkan kau berjalan sendiri. Nanti tanggal 29 itu sembako menurut planningnya akan dibagi. Koordinatornya ketuanya Mas Agung. Kalau tahun kemarin kita bisa membagi 2 kali sembako, saat ini pun saya yakin bisa membagi. Memang gereja kita bukanlah gereja yang besar. Gereja kita baru berdiri. Kebutuhan gereja kita banyak. Kebutuhan Bapak Ibu Saudara banyak. Justru di tengah-tengah krisis ini adalah saat yang tepat untuk kita mempiutangi Tuhan. Sebab Alkitab berkata, Tuhan tidak pernah mau apa? Berhutang. Dia akan membayar. Amin saudara. Nanti saya tunggu, nanti di WA. Jadi setiap kali sumbangan akan terus dilaporkan lewat WA terus. Sehingga transparan berapa dapatnya saudara, dikelola dengan benar dan dibagikan dengan cara-cara yang benar saudara. Jadi yang kedua adalah apa saudara? Kita harus apa? Memiliki iman. Melangkah dengan iman. Memang melangkah dengan iman itu ngeri-ngeri sedap. Tetapi percayalah, Tuhan menepati janjinya. Melangkah bersama Tuhan itu resikonya besar. Diketawain, dilecehkan. Tetapi Tuhan kita selalu menepati janjinya. Saya renungkan hidup saya hari lepas hari, dari saya datang ke Jakarta sampai sekarang. Saya hitung janji Tuhan. Tidak ada yang bisa menghitung janji Tuhan yang digenapi atas hidup saya saudara. Semua janji Tuhan satu demi satu digenapi. Bahkan dengan angka yang saya ingat, saya tidak dapat menghitung kebaikan Tuhan. Yang ketiga, bertindaklah seolah-olah kamu sudah menerima janji itu. Markus 11 ayat 24 dikatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Saya ulangi, Markus 11 ayat 24 dikatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Saudara, saya rindu di dalam meresponi janji Tuhan ini saudara. Saudara berpikir
bertindak seolah-olah saudara sudah menerimanya. Maksudnya, saudara pernah nggak lihat orang hamil gitu? Istri saya dulu waktu hamil saudara, sudah masuk 7 bulan. Jadi waktu 1 bulan begitu, kita seneng. Padahal belum ada anaknya. Di USG kan belum kelihatan. 3 bulan mulai seneng. 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, saudara. 7 bulan itu kita sudah mulai repot. Istri saya sudah mulai bilang, anaknya laki-laki, anak kita laki-laki. Padahal belum ada, di tangan belum ada. Tetapi saya percaya, istri saya percaya bahwa suatu ketika akan lahir seorang anak laki-laki dari perut istri saya. Karena perut istri saya semakin hari semakin besar, saudara. Lalu istri saya mulai beli popok. Istri saya mulai beli popok ya. Lalu saya mulai mencarikan nama. Wah, cari nama siapa ini ya? Mulai rancang-rancang. 9 bulan kita mulai siapkan tempat tidurnya. Kita mulai cari box kotak itu saudara untuk naruh saudara. Padahal bayinya belum lahir. Sampai akhirnya ya 9 lebih berapa itu lama itu karena anak saya yang laki-laki lama itu ya, anak saya lahir saudara, dan saya mengucap syukur. Mari setiap kali engkau menerima janji Tuhan, orang lain gak percaya gak apa-apa, tetapi engkau harus percaya. Orang lain tidak melakukan gak apa-apa, tetapi engkau belajar melakukan, beriman. Orang lain tidak merasa menerima gak apa-apa, tetapi mari kita semuanya merasa menerimanya. Sehingga tepat pada waktu Tuhan, janji Tuhan, ya dan amin. Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Amin saudara. Mari kita katakan, janjimu seperti fajar pagi hari. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang akan ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, dan Kau Allah yang menggendongku. Janjimu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Sekali katakan, janjimu seperti fajar pagi hari. Kami percaya janjimu Tuhan yang tiada pernah terlambat bersinar.
Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita siapkan roti perjamuan yang telah kita bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita simpan janji Tuhan di dalam hati kita, agar kita tidak berbuat dosa, agar kita mampu menerima kuasa ilahi yang memampukan kita untuk menerima janji Tuhan. Responi janji Tuhan dengan tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Responi janji Tuhan dengan beriman kepada janji itu. Sebab iman adalah alat tukar yang sah di surga, dan berjalan seolah-olah engkau telah menerima janji itu. Terima kasih Tuhan, aku percaya janji-Mu. Siapa yang ikut masuk perjamuan kudus akan Kau jaga, Kau lindungi. Yang sakit Kau sembuhkan, yang bermasalah Tuhan Kau ikut campur tangan mengangkat masalahnya. Perjamuan kudus ini menjadi metre di dalam kehidupan kami semuanya, sehingga kami berbeda dengan orang lain. Kami mendapat perlindungan ilahi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Sesudah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali engkau memakannya. Saudara terkasih, bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi anggur perjamuan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, bukankah anggur cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih, Engkau baik Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu Tuhan Engkau tepati, Engkau tak pernah ingkar janji. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Tuhan yang baik. Engkau pedulikan kami, Engkau menjagai kami Tuhan, Engkau menyembuhkan kami, Kau hiburkan kami Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, Ramasyangana Raramase. Glory. Haleluya. Istri kami saya undang maju ke depan, kita akan berdoa. Mari kita semuanya berbahasa Robat, undang hadirat Tuhan.
Semuanya mengangkat tangan. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala penyertaan Tuhan sampai bulan Oktober minggu pertama 2020. Tuhan menyertai setiap langkah kami. Tuhan melindungi setiap kehidupan kami, keluarga kami. Semua aman di dalam perlindungan kuasa Roh-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan kami berdoa Tuhan untuk kami memberkati bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang kami cintai. Tuhan berkati dengan berkat damai sejahtera, berkat keamanan, berkat sukacita. Oh Tuhan, biar masa dalam pandemi ini segeralah berlalu COVID dalam bangsa ini. Kami mematahkan segala COVID di dalam nama Yesus. Engkau pergi dari bangsa kami, Engkau pergi dari bumi ini, sehingga Tuhan Engkau sanggup memulihkan keadaan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Berkati presiden, para menteri, aparat negara yang ada dengan hidup takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, juga khususnya ya Bapa, untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan curahkan kuasa Roh-Mu dengan Tuhan lawatan Allah yang hari-hari ini merindukan pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Tuhan berikan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Oh Tuhan, pada sore hari ini Tuhan, khususnya kami berdoa untuk gembala pembina kami. Oh Tuhan, Bapak Weryo Hadi. Oh Tuhan, Engkau berkati keluarga dan istrinya Tuhan. Oh pelayan yang ada di GBI WTC, berkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati gembala ya Tuhan, pembina yang ada di Oasis, juga Tuhan Pak Redino. Berkati keluarga dan istrinya, berikan kesehatan, kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur yang sudah ambil bagian dalam pelayanan Tuhan sore hari ini, baik WL, pemain musik, multimedia. Engkau berkati dengan berkat berlipat kali ganda Tuhan. Apapun pelayanan kami sore hari ini, Engkau akan memperhitungkan, sebab kami tahu upah kami sama di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami juga berdoa secara khusus untuk saudara kami yang sakit. Kami bawa Tuhan sore hari ini. Mari semuanya mengangkat tangan yang merasakan sakit. Oh Tuhan, Kau jamah. Oh Kau Stephen, Engkau jamah Kau Epin, Engkau jamah Kau Johnny, Engkau jamah Tuhan Pak Delis, Engkau jamah Tuhan oh Bu Eva, Pak Simamora. Oh Tuhan, dan istrinya Bu Rista ya Bapa, Engkau jamah di dalam nama Yesus. Kami percaya juga Cisumi ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang mengangkat segala sakit penyakit di dalam nama Yesus. Biar pilur-pilur Yesus menyembuhkan, sehingga Tuhan anak-anak-Mu ini Tuhan mendapat kesembuhan yang ilahi, yang datangnya daripada Engkau Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang telah kami persembahkan di sore hari ini. Kesetiaan mereka Engkau lihat, ketaatan mereka Tuhan lihat, yang memberikan perpuluhan, ucapan syukur, bahkan persembahan yang lainnya. Tuhan berkati, oh Tuhan sertai, Engkau sanggup memagari ladangnya ya Tuhan di dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan, roh belalang pengerep peloncat tidak akan sanggup Tuhan menggerogoti keuangan anak-anak-Mu ini ya Tuhan, yang sampai detik ini terus setia memberikan persembahan. Yang belum bisa memberi pun juga Tuhan berkati dengan berkat kekuatan, kesehatan, umur panjang. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami serahkan Tuhan untuk program ke depan, khususnya untuk Oktober Tuhan. Oh perayaan Tuhan masuk usia yang
ketiga, Engkau sanggup Tuhan menyediakan berkat yang terbaik, donatur yang terbaik daripada-Mu, sehingga pelaksanaan Kanaan kami untuk kami harus membagikan sembako, Engkau yang akan menyediakan. Sebab Tuhan, oh yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Sang sumber berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar, kalau kami mau undur diri di hadapan-Mu, tapi percaya Tuhan, Engkau Roh Kudus selalu memberikan kami terus kekuatan yang baru, semangat yang baru, supaya Tuhan Kau dapati kami setia. Terima kasih, dan kami siapkan hati untuk memberikan, oh Tuhan, menerima berkat yang terbaik daripada Engkau ya Bapa. Mari angkat kedua tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Biarlah kasih anugerah dan damai sejahtera dari Bapa, persekutuan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan kekal dari Roh Kudus curahkan berlimpah-limpah atas hidup Bapak Ibu Saudara, mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Selamat sore, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.